Aidi, Akbar, Amir, Bayhaqi, Ekirian, Erlangga, Fahmi, Salim, Firman, Hamdan, Iftikar, Iqbal, M. Alam, M. Zidan Kamal, Muhammad Kamri, Muwafiqul, Rifa, Falikul, Fuad, Imaduddin, Khalid, Sayyid, Ubaidillah, Zidan Anindya, Zikrullah, Zubair, Naufal Fairuz, Naufal Zaki, Nur Ahmad, Raditya, Rafa, Roket, Saat, Sulaiman. Kabarnya hari ini? Pembelajaran sudah sampai mana? Kalau waktunya Rida. Ada yang tahu Rida itu apa? Belum datang ya saya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Rida itu adalah keadaan murtad atau hal kembali pada semula. Sedangkan secara istilah Riddah berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat atau perbuatan. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai riddah antara lain pengingkaran adanya berita, pengingkaran terhadap Rasul, dan menghalalkan sesuatu yang haram. Selanjutnya, dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan mengenai makna riddah dalam beberapa ayat, antara lain yang pertama ada riddah yang berarti kembali kepada kekafiran, sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 149. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fanqalibu khasirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kufur, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Maksudnya murtad. Akibatnya akan kembali dalam keadaan merugi. Selanjutnya ada riddah yang berarti menolak rahmat Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 147. Selanjutnya ada riddah yang berarti berdusta, dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 28. Yang terakhir ada riddah yang berarti mengingkari wahyu yang dibawa Nabi dan Rasul, sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Ibrahim ayat 9. Selanjutnya ada syarat riddah. Ada berapa syaratnya? 3. Apa saja? Jadi di sini dijelaskan syarat riddah ada 3. Yang pertama balik. Orang yang sudah balik
non-muslim, maka dikatakan sebagai murtad. Akan tetapi berbeda dengan anak kecil yang belum balik. Selanjutnya ada berakal sehat atau akil. Apa yang dimaksud akil? Jadi dalam istilah fikih, akil adalah orang yang sehat pikirannya dan tidak sakit jiwa. Yang ketiga ada tidak dipaksa murtad. Maksudnya, adapun yang dimaksud dengan dipaksa yang menjadi salah satu syarat murtad di sini adalah adanya pemaksaan dari orang lain agar seorang muslim melakukan perbuatan murtad. Selanjutnya ada hukum riddah. Hukum yang dikenakan kepada orang murtad atau keluar dari agama Islam adalah diberi kesempatan untuk kembali pada Islam selama berapa hari? 3 hari. Apabila ia kembali pada Islam dalam jangka waktu 3 hari tersebut, ia tidak dikenakan tindakan apapun. Namun jika ia tidak mau kembali pada Islam, ia dibunuh dengan pedang karena had. Selanjutnya ada penyebab dari riddah. Apa saja penyebabnya? Murtad terkait dengan keyakinan. Terus Murtad terkait dengan perkataan. Murtad terkait Murtad terkait dengan perkataan. ya. Murtad terkait dengan perbuatan. Nah, jadi di sini dijelaskan penyebab murtad, penyebab riddah itu ada 3. Yang pertama, murtad terkait dengan keyakinan. Yang kedua, murtad terkait dengan perkataan. Kemurtadan dapat terjadi akibat ucapan atau lisan seorang muslim, seperti ucapan yang berarti penghinaan atau kalimat yang merendahkan, mencaci, melaknat, dan menghina Allah dengan sadar. Selanjutnya ada murtad terkait dengan perbuatan. Contohnya seperti apa? Murtad terkait dengan perbuatan. Apa? Membuang badan hijab dan tindakan menghina Ustaz Quran. Ya. Jadi di sini dijelaskan murtad terkait dengan perbuatan. Contohnya adalah seperti membuang dengan sengaja dan diniatkan untuk menghinanya mushaf Al-Quran ke tempat sampah. Yang kedua, bersujud kepada patung dengan sengaja dan berniat untuk mengagungkan atau menyembahnya. Meninggalkan sholat fardu bagi seorang muslim dengan sengaja disertai keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib dilakukan. Selanjutnya ada akibat dari tindakan riddah. Seorang muslim yang telah murtad dan keluar dari agama Islam, maka gugurlah semua amal-amal yang pernah diperbuat sebelumnya, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Ada yang mau membaca ayatnya?
Sedangkan menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hilangnya amal orang murtad itu hanya apabila ia telah wafat. Selanjutnya, selain hukumnya amal sebelumnya, akibat hukum murtad lainnya adalah bagi suami atau istri. Suami istri yang salah satunya murtad secara otomatis menjadi barang untuk melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut disebabkan karena Islam mengharapkan terjadinya pernikahan antara muslim dan kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Aidi, Akbar, Amir, Bayhaqi, Ekilian, Erlangga, Fahmi, Khalid, Firman, Hamdan, Iftikar, Iqbal, M. Alam, M. Zidan Kamal, Muhammad Fahmi, Muwafiqul, Rifa, Falikul, Fuad, Imaduddin, Kale, Sayyid, Ubaidillah, Zidan Anindya, Zikrullah, Zubair, Naufal Fairuz, Naufal Zaki, Nur Ahmad, Raditya, Rafa, Robert, Saat, Sulaiman. Kabarnya hari ini. Kabarnya sudah sampai mana? Kalau punya Rida. Ada yang tahu Rida itu apa? Belum datang ya saya. Jadi di sini dijelaskan bahwa riddah itu adalah keadaan murtad atau hal kembali pada semula. Sedangkan secara istilah riddah berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat atau perbuatan. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai riddah antara lain pengingkaran adanya pencipta, pengingkaran terhadap Rasul, dan menghalalkan sesuatu yang haram. Selanjutnya, dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan mengenai makna riddah dalam beberapa ayat, antara lain yang pertama ada riddah yang berarti kembali kepada kekafiran, sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Ali Imran ayat 149 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fanqalibu khasirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman,
jika kamu menaati orang-orang yang kufur, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Maksudnya murtad. Akibatnya akan kembali dalam keadaan merugi. Selanjutnya ada ridha yang berarti menolak rahmat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 147. Selanjutnya ada ridha yang berarti berdusta. Dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 28. Yang terakhir ada ridha yang berarti mengingkari wahyu yang dibawa Nabi dan Rasul. Bagaimana dijelaskan pada Quran surat Ibrahim ayat 9. Selanjutnya ada syarat ridha. Ada berapa syaratnya? 3. Apa saja? Jadi di sini dijelaskan syarat ridha ada 3. Yang pertama balik. Orang yang sudah balik mengubah keyakinan dari seorang muslim menjadi non muslim, maka dikatakan sebagai murtad. Akan tetapi berbeda dengan anak kecil yang belum balik. Selanjutnya ada berakal sehat atau akil. Apa yang dimaksud akil? Jadi dalam istilah fikih, akil adalah orang yang sehat pikirannya dan tidak sakit jiwa. Yang ketiga ada tidak dipaksa murtad. Maksudnya, adapun yang dimaksud dengan dipaksa yang menjadi salah satu syarat murtad di sini adalah adanya pemaksaan dari orang lain agar seorang muslim melakukan perbuatan murtad. Selanjutnya ada hukum riddah. Hukum yang dikenakan kepada orang murtad atau keluar dari agama Islam adalah diberi kesempatan untuk kembali pada Islam selama berapa hari? 3 hari. Apabila ia kembali pada Islam dalam jangka waktu 3 hari tersebut, ia tidak dikenakan tindakan apapun. Namun jika ia tidak mau kembali pada Islam, ia dibunuh dengan pedang karunagad. Selanjutnya ada penyebab dari ridha. Apa saja penyebabnya? Penyebab murtad terkait dengan keyakinan. Terus Murtad terkait dengan perkataan. Murtad terkait dengan Murtad terkait dengan perkataan. ya. Murtad terkait dengan perbuatan. Nah, jadi di sini dijelaskan penyebab murtad, penyebab ridha itu ada 3. Yang pertama, murtad terkait dengan keyakinan. Yang kedua, murtad terkait dengan perkataan. Kemurtadan dapat terjadi akibat ucapan atau lisan seorang muslim, seperti ucapan yang berarti penghinaan atau kalimat yang merendahkan, mencaci, melaknat dan menghina Allah dengan sadar. Selanjutnya ada murtad terkait dengan perbuatan. Contohnya seperti apa? Murtad terkait dengan perbuatan. Apa? membuang sejarah dan tindakan menghina Ustaz Quran. Ya. Jadi di sini dijelaskan murtad terkait dengan perbuatan. Contohnya adalah seperti membuang dengan sengaja dan diniatkan untuk menghinanya mushaf Al-Quran ke tempat sampah. Yang kedua, bersujud kepada patung dengan sengaja dan berniat
untuk mengagungkan atau menyembahnya. Meninggalkan sholat fardu bagi seorang muslim dengan sengaja disertai keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib dilakukan. Selanjutnya ada akibat dari tindakan riddah. Seorang muslim yang telah murtad dan keluar dari agama Islam, maka gugurlah semua amal-amal yang pernah diperbuat sebelumnya, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Ada yang mau membaca ayatnya? Firman. Ayo man. Firman. Artinya, Mereka tidak akan membenci semuanya kami sampai pada murtad keluar dari agama jika mereka sanggup. Siapa di antara kami yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafir hari, sia-sialah amal mereka di dunia. Mereka itulah yang mereka kekal di dalamnya. sedangkan menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nilainya amal orang murtad itu hanya apabila ia telah wafat. Selanjutnya, selain hukumnya amal sebelumnya, akibat hukum murtad lainnya adalah bagi suami atau istri. Suami istri yang salah satunya murtad secara otomatis menjadi barang untuk melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut disebabkan karena Islam mengharapkan terjadinya pernikahan antara muslim dan kafir. Tim pertama, tim kedua, tim ketiga, tim keempat. Bisa dipahami? Nanti kalian bisa memilih dari nomor tim tersebut. Bisa dipahami? Mulai dari tim pertama ya. Pilih nomor angka berapa? 13.
Dingin, bos. Bensin jangan. Gampang soalnya. Iya. Oh iya. Ambil banyak satu. 25. Dua. Ya. 6. Ayo. Oh ya. Bisa, Pak. Doa,
Oh,